Merindu. Arjun dan Nala merasa ikut bahagia atas kabar Nesan yang akan menikah dengan Lucy. Mereka berdua memutuskan untuk ikut saat acara lamaran, ingin menjadi saksi haru ketika Lucy mengucapkan syahadat dan Nesan yang menyatakan cinta. "Besok kita pulang ke rumah? Atau ke rumah ayah Yongki?" tanya Nala. "Ngapain harus puter-puter arah, melelahkan saja. Sebaiknya kita langsung bertemu dengan mereka di tengah jalan saja saat perjalanan menuju rumah Lucy," jawab Arjun. "Lamarannya kan masih lusa," sela Nala. "Iya, aku tahu. Makanya kita masih ada waktu 1 hari di sini. Sebaiknya kita manfaatkan sebaik mungkin," balas Arjun. "Kita mau jalan-jalan kemana?" tanya Nala tersenyum cerah. "Ke angkasa," jawab Arjun sembarangan sambil langsung menarik tangan istrinya dalam pelukannya. Arjun benar-benar menikmati waktu yang tersisa ini. Sebab setelah ini dia juga akan ikut sibuk mengurus pernikahan Nesan dan juga pekerjaan. Karena ayah mertuanya sudah tua, makanya sebagai ipar dialah yang akan mempersiapkan persiapan resepsi pesta. Arjun merasa jika istrinya itu semakin berisi, karena beberapa hari ini mereka hanya makan, tidur dan jalan-jalan tanpa memikirkan beban. Kita mau memberi hadiah Nesan dan Lucy apa?" tanya Nala. "Pikirkan nanti saja," sela Arjun terus mencumbu sang istri. Nala membalas ciuman Arjun. Dia sangat menyukai keagresifan sang suami di balik sikap pendiamnya. Diam-diam melenakan, Nala selalu ingin bersama Arjun dan merasa tidak rela untuk berpisah. Nala memutuskan setelah ini ingin bekerja agar bisa bersama Arjun. Apalagi wajah Arjun yang tampan, tentu akan menarik perhatian banyak perempuan. Bukannya Nala tidak percaya akan kesetiaan sang istri, tetapi ayah mertuanya itu saat menelponnya malah selalu menceritakan mengenai gadis nakal yang sering menggunakan 1000 cara untuk merebut suami orang. "Kok senyum-senyum?" bisik Arjun. "Aku tidak mau berpisah darimu, jadi aku ingin mengikutimu kemana saja," jawab Nala. "Heleh, pasti karena ayah kan?" sela Arjun. "Jika itu terjadi bagaimana?" canda Nala. "Jangan berkata sesuatu yang buruk, karena itu bisa menjadi doa," bujuk Arjun. "Ya, namanya punya suami ganteng dan calon orang sukses, tentu saja ada rasa khawatir terjadi." "Terjadi apa?" tanya Arjun. "Ya kalau kamu digoda perempuan?" tanya Nala menimpali. "Sebelum aku menikah denganmu sudah ada banyak yang menggodaku. Kamu kira aku akan semudah itu ditaklukkan?" cibir Arjun. "Ya deh, aku percaya. Tapi aku tetap mau ikut kemanapun kamu pergi," balas Nala. Mereka berdua terus bergumul dalam percintaan yang panas. Apalagi Arjun yang tiada hentinya belum merasa puas. Nala juga dengan senang hati melayani sang suami, karena dia sendiri juga sangat menikmatinya. Setelah pertarungan yang panjang akhirnya mereka berdua sampai pada klimaks bersama. Bahkan Nala sampai tanpa sadar mencakar punggung Arjun. Arjun hanya nyengir saja, sebab bukan kali ini istrinya itu mencakarnya. "Ah maaf, sakitkah?" pekik Nala. "Tidak apa-apa, besok-besok kamu cakar lagi juga tidak apa-apa," balas Arjun meringis. "Aku sungguh tidak sengaja," ucap Nala merasa bersalah. "Ya, aku bisa memahami. Mungkin saat klimaks tadi terlalu enak sampai kamu." Nala langsung melempar wajah suaminya dengan bantal. Sungguh sangat memalukan hal seperti itu dibicarakan. Arjun hanya tertawa ngakak, kemudian memeluk istrinya dan memejamkan mata. "Semoga saja kamu segera hamil. Aku sungguh ingin seorang bayi mungil," gumam Arjun. "Karena aku kembar, alangkah indahnya nanti jika aku juga hamil kembar," balas Nala ikut membayangkan hal indah itu. "Amin, semoga saja Allah segera mengabulkan keinginan kita. Biar kedua orang tua kita juga bahagia," ucap Arjun mengecup kening sang istri. Nesan bangun pagi hari, setelah dia salat subuh ada pesan dari Lucy. Dengan penuh semangat dia langsung membukanya. "Hei, sudah enakan atau masih sakit?" "Nyes." Seketika hati berdesir indah. "Inikah rasanya punya seseorang yang perhatian?" gumam Nesan bahagia sekali. Dia pun segera mengirim balasan dengan cepat. "Alhamdulillah, kamu sendiri sedang apa? Tumben sudah bangun pagi."
Aku malah dari semalam belum bisa tidur. Mendengar jawaban itu, Nathan langsung cemas dan segera menelpon Lucy. Tanpa menunggu lama panggilannya langsung diangkat. Kenapa tidak bisa tidur? Apakah kamu sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Tapi apa? Maafkan aku atas kejadian semalam. Aku sangat takut jika kamu mengira aku ini gadis gatal dan penggoda. Oh, kirain apa? Sebenarnya aku sangat bahagia saat kamu memelukku. Hanya saja kita belum menikah. Tentu saja itu sebuah dosa. Lucy, aku sangat merindukanmu. Bagaimana kalau saat lamaran kita langsung menikah saja? Nanti setelah itu kamu bisa langsung ikut bersamaku. Sambil menunggu hari-hari pesta pernikahan kamu sembari aku ajari tata cara salat dan mengaji. Apakah kamu bersedia? Pernikahan seperti Arjun dan Nala itu ya. Tapi apa tidak terlalu cepat? Aku sadar, jauh darimu sangat menyiksa Lucy. Apalagi gara-gara kamu memeluk dan menciumku itu aku setiap detik mau gila rasanya. Mau ya? Biar kita segera halal. Hei, sejak kapan kamu jadi mesum begitu? Jujurlah saja, saat semalam kita saling berpelukan dan ciuman itu kamu tidak merasakan apa-apa. Sudahlah, kita jangan bahas itu lagi. Aku mau tidur. Kamu malu ya? Nat, sudah bye. Sambungan telepon langsung terputus. Nathan tertawa terbahak-bahak mendengar Lucy yang menahan malu. Tetapi tiba-tiba dia merasa sakit saat ada sesuatu yang menyambar bahunya. Rupanya Miftah muncul dan melempar Nathan menggunakan remote AC. Ayah, mengagetkan saja! Pekik Nathan. Miftah langsung datang mendekat, dia duduk tepat di depan putranya yang sudah dewasa. Tadi saat ditelepon kamu bilang apa? Tanya Miftah penasaran. Yang mana? Tanya Nathan mulai cemas. Memeluk dan mencium, sejauh apa yang sudah kamu dan Lucy lakukan? Benarkah kamu dan Lucy tinggal sekamar di Korea? Tanya Miftah secara beruntun. Ayah ini apa-apaan sih bertanya gitu? Ayah salah dengar kali. Sergah Nathan menahan rasa malu. Kamu kira ayah ini sudah pikun ya? Pekik Miftah marah. Ayah, selama di Korea aku memang pernah tinggal satu apartemen, tapi aku sama sekali tidak menyentuhnya. Percayalah padaku, ayah. Lagian aku juga masih tahu batasan. Bujuk Nathan. Sudahlah, pokoknya besok setelah lamaran langsung menikah. Ucap Miftah tegas. Iya, ayah. Jawab Nathan tak ingin menjelaskan lagi. Yang penting baginya besok dia sudah menikah dengan Lucy. Setelah itu Miftah keluar. Nathan bernapas lega. Menegangkan sekali. Aku sangat takut pada ayah. Gumam Nathan memerah malu. Nathan segera membereskan kamar tidurnya. Dia ingin setelah ini sarapan lalu bersiap-siap ikut ke pesantren sowan pada Pak Kiai. Tak lama setelah itu Safira muncul. Wanita yang masih terlihat cantik itu mendekati putranya dengan wajah panik. Nat, ayo kita segera ke rumah sakit. Ayunda sakit parah. Ucap Safira. Hah, sakit? Semalam padahal masih sehat. Ujar Nathan heran. Katanya semalam nonton konser bersama orang tuanya, tapi di tengah-tengah konser malah pingsan dan panas tinggi. Balas Safira. Kalau begitu, ayo kita segera ke rumah sakit. Ucap Nathan juga khawatir.